Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rahmadini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, semester 3, kelas A. Tugas pokok Bank Indonesia diantaranya ada stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Seperti yang saya katakan tadi, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, yaitu perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan OJK yaitu pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU-PM adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah sukses dari sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara total.
Pasar modal syariah juga memiliki produk dan layanan, yaitu efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Di dalam efek syariah ada saham, sukuk, dan reksadana. Saham syariah tidak mengenal riba atau bunga seperti halnya saham konvensional, melainkan mengadopsi sistem bagi hasil dan risiko atau nisbah antara investor dan emiten perusahaan publik yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan di pasar modal. Sistem semacam itu dikenal pula dengan istilah musyarakah atau syirkah. Sukuk merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas aset tertentu dengan sistem bagi hasil. Ini berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang atau pinjaman yang berbunga. Penggunaan dana sukuk juga harus untuk kegiatan usaha yang halal. Kemudian ada reksadana syariah, yaitu merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka, sehingga harus dibantu seorang manajer investasi. Berbeda dengan reksadana konvensional, di mana manajer investasi yang mengelola dana investor bisa bebas membeli segala macam saham. Untuk reksadana syariah, manajer investasi harus selektif memilih saham yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah, adapun rinciannya sebagai berikut, yaitu pertama, transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, yang terakhir adalah transaksi menggunakan akad. Di awal telah dikemukakan bahwa dasar dari beroperasinya sebuah perusahaan asuransi syariah adalah tolong-menolong serta saling membantu sesama manusia. Dengan demikian, maka diketahui bahwa sifat utama dalam asuransi syariah adalah hubungan saling menguntungkan antara klien dengan perusahaan asuransi syariah, di mana klien menjadi peserta asuransi tersebut. Kemudian, perusahaan asuransi syariah juga mengenal adanya fee atau ujroh. Ini adalah imbalan jasa terhadap pengelolaan risiko yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, pada saat seseorang bergabung sebagai peserta asuransi, maka uang yang disetorkan tidak langsung dicatat sebagai bagian dari pemasukan perusahaan yang tercantum dalam laporan laba rugi. Dana premi yang dibayarkan tetap menjadi milik peserta asuransi. Ini disebut sebagai dana tabaru. Dana ini dapat diambil sewaktu-waktu peserta mengajukan klaim. Ini berarti peserta asuransi syariah boleh mengambil uangnya sewaktu-waktu saat peserta mengajukan klaim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.